Halo, berjumpa lagi bersama saya Florida Maria Regina Kolo, semester 4A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan membacakan bacaan Injil dan membawakan renungan. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, kami masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan,
kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, di sini saya akan membawakan renungan yang berjudul Menantikan Penghiburan. Penghiburan ini adalah proses menghibur. Sedangkan penantian itu artinya menunggu kedatangan Sang Mesias Putra Allah yang tunggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas pada hari ini, yang menyatakan bahwa keselamatan Allah yang daripadanya, yang telah engkau sediakan di hadapan Allah sendiri. Orang yang benar dan menantikan penghiburan itu adalah orang yang berasal dari Yerusalem dan bernama Simeon yang diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita senang menerima kehadiran Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita, dan juga menerima Yesus Kristus untuk bekerja memurnikan hidup kita, dan bagaimanapun kita harus selalu siap menerima keselamatan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semua itu terserah dari kita pribadi masing-masing, karena kehadiran Yesus sudah nyata untuk keselamatan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, ada pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita menghambakan terhadap dirinya atau bertobat kepadanya dan menerima kehadiran Tuhan dalam hati kita? Semoga. Sebelum kita mengakhiri permenungan kita pada hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga sekarang. Ya Bapa, sekarang kami akan mengakhiri kegiatan kami ini. Semoga kami bisa mengetahui apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.